Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Prof. Anin. Perkenalkan saya Muhammad Sujara Faizullah dari kelas Metopen A dengan yang 2605, 0122, 10011. Jadi izinkan saya mempresentasikan hasil kerja dari review pendahuluan jurnal yang diberikan oleh Prof. Anin minggu lalu. Jadi jurnal yang saya pakai ialah jurnal terkait sebaran klorofila dan keterkaitan dengan kualitas perairan muara Sungai Kalikuto di Kendal. Kebetulan ini juga menyangkut terkait skripsi yang saya ambil, yaitu terkait sebaran klorofil dan dengan kualitas perairan di Sungai Kalikuto. Jadi pendahuluan yang ada di jurnal tersebut ialah perairan Sungai Muara Kalikuto merupakan salah satu kawasan perairan dari Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, yang membawa banyak bahan organik yang berasal dari limbah dan aktivitas manusia di daratan seperti limbah rumah tangga, budidaya ikan, dan juga industri. Jadi aktivitas antropogenik yang terdapat di daerah muara Sungai Kalikuto ini lumayan tinggi. Dan konsentrasi nilai klorofila ini dapat dipengaruhi oleh variabel perairan seperti suhu, salinitas, arus, pasang surut, serta sirkulasi perairan di area muara. Yang sebagaimana dinyatakan oleh Siti Wardani, yang mana muara sungai itu mempunyai fungsi sebagai daerah pencampuran air tawar dan air laut. Jadi inti pembahasan dari pendahuluan tersebut ialah kondisi umumnya perairan muara Sungai Kalikuto dipengaruhi aktivitas manusia atau antropogenik yang membawa bahan organik ke laut. Lalu untuk proses nutriennya, jadi limbah organik itu terdegradasi menjadi nutrien yang meningkatkan kesuburan perairan dan produktivitas primernya. Dan klorofil A dalam biomasa fitoplankton digunakan sebagai indikator kesuburan perairan tersebut, yang mana itu mempengaruhi dinamika perairan, di mana konsentrasi klorofil A itu dipengaruhi oleh variabel seperti suhu, salinitas, arus, pasang surut, dan sirkulasi perairan. Jadi yang dijelaskan di dalam pendahuluan tersebut ialah mencakup kenapa sang penulis mengambil judul tersebut, dan yang mana sejalan dengan tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui nilai konsentrasi, persebaran, dan juga dinamika klorofil A di perairan muara tersebut gitu. Dan untuk piramida terbaliknya, jadi alur logika yang pertama itu dari limbah dari aktivitas manusia darat yang masuk ke muara sungai, lalu masuk ke kondisi muara sebagai tempat pengendapan dan pencampuran air tawar serta air laut. Lalu lebih dalam lagi terkait peningkatan nutrien memicu pertumbuhan fitoplankton. Lalu ke dalam lagi tentang dinamika muara yang kompleks membutuhkan kajian berkesinambungan untuk memudahkan pengelolaan. Dan yang terakhir, di mana fokus studinya adalah analisis spesifik mengenai sebaran klorofil A di lokasi penelitian tersebut. Dan untuk evaluasi pendahuluan penelitian ini menurut saya ialah pendahuluan itu sudah cukup mengalir dalam penjelasannya terkait sebab akibat dari limbah darat menuju peningkatan klorofil A. Namun pada beberapa paragraf masih bersifat deskriptif mengenai definisi muara tanpa langsung menghubungkan dengan masalah spesifik di lokasi penelitian, yang mana seperti yang kita baca tadi, sang penulis itu sempat mengambil kutipan dari Siti Wardani yang mengatakan kalau misalkan memang muara itu adalah tempat pertemuan dari air dan air laut, cuman tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa sih daerah tersebut tuh dijadikan lokasi penelitian yang mana sejalan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Lalu untuk kajian penelitian terdahulunya, referensi yang digunakan tuh sudah cukup relevan, namun masih terbatas pada penyebutan satu persatu. Belum ada terlihat sintesis yang mendalam dan perbandingan antara hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat latar belakangnya. Untuk research gap-nya, jujur saja kurang menunjukkan apa yang membedakan dari kondisi muara Kalikuto dan muara lainnya, sehingga penelitian ini tuh harus dilakukan sekarang gitu. Jadi pernyataan tentang dinamika yang cukup kompleks itu masih bersifat umum dan belum merujuk pada kekosongan data spesifik sebelumnya. Jadi research gap yang ditimbulkan tuh kurang menonjol gitu. Dan penghubung ketujuan menurut saya sudah cukup baik dalam mengarahkan bahwa kompleksitas perairan memerlukan pengamatan klorofila untuk manajemen wilayahnya tersebut. Cukup dari saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.